Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini saya akan menyampaikan laporan kemajuan penelitian kompetitif Unjani dengan judul Gambaran Hasil Screening Pendengaran pada Tuli Kongenital menggunakan Autoacoustic Emission atau OAE dan Brain Evoke Response Audiometry BERA di Poliklinik THT Rumah Sakit Ustira. Saya bersama tim dari Fakultas Kedokteran Unjani, Dr. Yanti Nurrahmawati, spesialis THTKL MKes, Dr. Evi Syafila, spesialis THTKL, dan Dr. Sigit Sasongko, spesialis THTKL. Gangguan pendengaran merupakan salah satu kelainan kongenital yang cukup sering ditemukan. Pentingnya deteksi dini kelainan kongenital adalah karena gangguan pendengaran bawaan atau kongenital pada bayi berhubungan dengan perkembangan bicara dan bahasa anak, sehingga harus dideteksi secara dini. Ada berbagai faktor resiko yang bisa menyebabkan seorang anak mengalami tuli kongenital. Di antaranya faktor risiko prenatal yang terjadi selama masa kehamilan, perinatal selama proses persalinan, dan postnatal pasca persalinan. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya tuli kongenital. Deteksi dini harus dilakukan sedini mungkin, dan alat terbaik untuk melakukan deteksi dini tuli kongenital adalah OAE sebagai screening awal, kemudian BERA atau Brain Evoke Response Audiometry sebagai screening lanjutan untuk menetapkan adanya tuli kongenital pada bayi dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk memahami gambaran hasil screening pendengaran pada tuli kongenital berupa karakteristik dan faktor risiko penggunaan OAE dan BERA yang terdapat di Poliklinik THT Rumah Sakit Ustira Cimahi pada tahun 2022. Ini adalah gambaran pemeriksaan OAE, yaitu alat Autoacoustic Emission yang diperiksakan pada bayi untuk mendeteksi secara cepat adanya gelombang suara pada sel-sel rambut di telinga bagian dalam. Hal ini biasa dilakukan untuk proses screening awal. Kemudian hasilnya akan dilanjutkan dengan pemeriksaan BERA dengan proses seperti ini, yang nantinya akan ditetapkan untuk menetapkan diagnosis terjadinya tuli kongenital. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif observasional dengan subjek baik neonatus, bayi, dan anak yang menjalani pemeriksaan OAE dan BERA di Rumah Sakit Ustira. Data yang diambil berupa karakteristik pasien, faktor risiko prenatal, perinatal, dan postnatal, kemudian gambaran hasil OAE dan BERA. Untuk roadmap penelitian, ini nanti setelah dilakukan pemeriksaan gambaran hasil screening dengan OAE dan BERA, kemudian kita melanjutkan penelitian untuk menghubungkan faktor risiko pada tuli kongenital dan berlanjut kepada rehabilitasi pada pasien dengan tuli kongenital. Ini adalah anggaran biaya yang telah disetujui oleh LPPM. Kemudian jadwal penelitian, pengambilan data dimulai dari bulan Mei, Juni, Juli. Tapi karena data yang didapatkan tidak terlalu banyak, penelitian masih saya ambil datanya sampai di bulan Oktober ini. Dari data yang sudah diambil, terdapat 15 pasien dengan usia terbanyak antara 1 sampai 3 tahun dan di atas 3 sampai 5 tahun. Usia ini berpengaruh pada prognosis hasil dari rehabilitasi. Semakin kecil usia bayi yang dideteksi akan semakin baik hasilnya karena dia akan memulai perkembangan bicara secara normal. Tapi semakin besar usianya, prognosis tidak akan terlalu baik dalam proses rehabilitasi sehingga nanti akan memerlukan terapi tambahan, terapi bicara untuk memperbaiki fungsi bicaranya. Kemudian laki-laki lebih banyak pada penelitian ini sebenarnya tidak ada predileksi tertentu terhadap usia pada kejadian tuli kongenital, cuma pada penelitian ini kami dapatkan laki-laki lebih banyak sebanyak 73,3%. Kemudian faktor risiko prenatal ditemukan adalah riwayat penggunaan obat-obatan selama kehamilan, yaitu faktor risiko prenatal sebanyak 1 orang, infeksi TORCH 1 orang, kemudian faktor risiko perinatal adalah berat badan bayi lahir rendah 1 orang, prematuritas 1 orang, kemudian yang postnatal ada hiperbilirubin dan perawatan NICU masing-masing 1 orang. Jadi tidak terlalu banyak faktor risiko yang ditemukan pada pasien yang menjalani pemeriksaan OAE dan BERA. Kemudian hasil pemeriksaan OAE didapatkan hasil yang baik, yaitu PAS itu sebanyak 60% dan refer atau tidak dapatkan hasil OAE pada 6 pasien atau 40%. Kemudian untuk pemeriksaan distribusi frekuensi OAE terhadap faktor risiko,
pada usia eh, yang refer itu ada pada usia di atas 5 tahun sebanyak 4%. Jadi usia semakin besar memang biasanya ada faktor keterlambatan bicara karena tuli kongenital yang terlambat dideteksi. Laki-laki lebih banyak ditemukan yang refer, kemudian dari faktor risiko prenatal adanya penggunaan obat toksik dan infeksi touch, kemudian perinatalnya itu satu orang BBLR dan uh, BBLR, kemudian hiperbilirubin terdapat satu orang dan perawatan itu satu orang dengan hasil refer. Sisanya adalah hasil pas. Kemudian untuk hasil BERA itu yang dilihat adalah adanya gelombang 5 pada pemeriksaan didapatkan gelombang 5 negatif itu totalnya ada hasil BERA-nya mohon maaf terlewat. Jadi untuk BERA-nya gelombang 5 negatif itu didapatkan pada 2 pasien yaitu usia di atas 3 sampai 5 dan di atas 5 tahun dengan laki-laki sebanyak 2 orang dua-duanya dan faktor risiko yang didapatkan adalah infeksi touch dan BBLR pada 2 orang tersebut. Sehingga berdasarkan teori infeksi TOS atau toxoplasma, rubella, sitomegalo, dan herpes itu berpengaruh untuk terjadinya kelainan perkembangan bayi di masa kandungan. Ya, pada kasus yang ditemukan pada pasien dengan gangguan dengar dengan gelombang 5 negatif itu terdapat satu orang, kemudian satu orang lagi adanya BBLR. Jadi berat badan lahir rendah di mana perkembangan atau maturitas janin saat dilahirkan masih belum sempurna. Kemudian distribusi frekuensi pemeriksaan OAE terhadap BERA itu pasien dengan hasil pas gelombang 5-nya yang tidak ditemukan tidak ada, sedangkan yang gelombang 5 negatif itu terdapat hasil BERA OAE yang refer. Jadi sesuai dengan teori bahwa pada pasien tersebut ada gangguan pendengaran mulai dari koklea sampai pusat pendengaran. Penelitian ini masih berlanjut karena data yang didapatkan belum terlalu banyak, jadi masih akan saya lanjutkan karena masih ada jadwal pemeriksaan BERA dan OAE beberapa lagi, kemudian di pengolahan data. Sekian laporan kemajuan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.